disuruh menikah lagi. Mamanya Keke memilih masuk kembali ke dapur setelah memberikan pesanan pada pelanggan. Dia duduk termangu seorang diri, mengingat kembali semua kepahitan hidup yang pernah dia jalani. Keke dibesarkan tanpa sosok ayah. Mungkin itu adalah penyebab Keke merasa nyaman dengan laki-laki yang lebih tua darinya. "Hati-hati ya, Pak. Makasih sudah mampir," ucap Keke sambil melambaikan tangan. Dia seolah lupa akan sakit kepalanya. Mamanya mendengar ucapannya itu dan semakin heran karena Keke terlihat begitu akrab. Sampai menyuruh laki-laki itu untuk berhati-hati. Keke masuk ke dapur saat ada pesanan lagi. Pelanggan yang datang silih berganti membuatnya enggan untuk menutup warung lebih awal. Semua demi cuan. Ya, cuan yang akan dia pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya berdua dengan mamanya. "Ini, Ma. Keke mengulang panggilannya saat mamanya tidak merespon. Iya. Ada pesanan lagi." "Iya, Mama kenapa? Ngelamun?" "Enggak." "Oh ya, tadi yang datang siapa? Apa kamu kenal sama dia?" "Ibunya Aska. Yang satunya lagi pemilik toko frozen food. Yang aku biasa belanja, bahkan beliau yang bolehin aku buat ngutang. Dia baik banget ya?" "Iya, baik banget. Kamu akrab banget sama dia?" "Iya. Dia udah kayak papa aja, Dia pernah bilang udah anggap aku kayak anaknya. Ingat jangan terlalu dekat. Dia bukan mahram kamu." Mamanya Keke lupa belum menyalakan kompor. Dia malah sibuk bicara dengan Keke sampai lupa membuat pesanan. "Iya, aku tahu batasannya. Beliau ngajak ngobrol. Masa iya aku cuekin? Gak apa-apa kan, Gak lebih dari itu kok. Kata karyawannya, beliau ditinggal mati sama istri dan anaknya. Waktu istrinya melahirkan, bayi dalam kandungan juga ikut meninggal. Kasihan ya, Iya, Kak. Mama cuma takut dia bukan nganggep kamu anak. Tapi Mama takut kamu. Mama harus move on. Mama harus bisa menghilangkan trauma dengan laki-laki. Kamu jangan sampai jatuh cinta sama dia ya. Dia sudah berumur. Kayaknya agak jauh beda sama Mama. Mama cuma khawatir meski aku dibesarkan tanpa ayah, bukan berarti aku mencari pasangan dengan usia lebih tua jauh di atasku. Aku sama sekali gak tertarik. Aku murni menganggap beliau seperti ayah. Gak lebih. Mama harus percaya sama aku ya." Ucap Keke. Dia paham akan kekhawatiran mamanya. Karena dia tahu masa lalu yang membentuk mamanya menjadi seperti itu. "Maafkan Mama ya, Mama sudah curiga sama kamu. Mama lanjutin masaknya ya." "Iya, Keke menatap mamanya. Dia mengerti perasaan mamanya. Karena selama hampir 20 tahun dia bersama mamanya. Semua pengalaman hidup, pahit dan manis, dia jalani hanya berdua dengan mamanya. Mamanya Keke hanya berusaha untuk bisa percaya dengan anak perempuannya itu. Meski ada masa lalu yang selalu saja membuatnya berprasangka buruk pada anaknya sendiri. "Kak, ini udah jadi. Kamu gimana? Udah mendingan? Kita tutup ya mumpung gak ada yang beli lagi." Ucap mamanya Keke saat memberikan pesanan orang ke depan. Tiba-tiba datang motor lagi. "Tuh, ada yang datang lagi. Emang hati ini gak antri? Tapi pelanggan datang silih berganti. Sayang, kalau harus tutup. Gak apa-apa lah, insya Allah aku kuat, Bismillah sembuh." "Haf!" Keke meniupkan ke telapak tangan dan mengusapkan ke kepalanya agar Allah memberinya kesembuhan. Sakit kepala membuatnya harus tetap konsen meski sebenarnya sangat mengganggu. Sampai pukul 8 malam, warung Keke tidak pernah sepi. Selalu saja ada yang beli. Hingga puncaknya jam 8 malam, Keke merasa sudah tidak kuat lagi. Pengen muntah," ucap Keke sambil berlari ke kamar mandi. Mamanya Keke yang sedang merapikan kompor karena mau tutup, sampai kaget melihat Keke berlari sambil membekap mulutnya sendiri. "Keke, jangan-jangan..." Mamanya kembali berpikir negatif. Dia panas dingin melihat Keke seperti itu. Tiba-tiba ingin muntah. "Hah, lega."
Ucap Keke setelah keluar dari kamar mandi. Kamu kenapa muntah-muntah? Kamu? Ma, please jangan mikir yang enggak-enggak. Aku paling cuma masuk angin, Ma. Keke mendekati mamanya lalu memegang kedua tangannya. Mama takut. Mama gak usah takut. Mama kan punya Keke. Mama bisa mengandalkan Keke. Aku udah besar, Ma. Aku udah dewasa. Aku bisa melindungi Mama. Aku tahu mana orang yang tulus dan enggak. Jadi percayalah. Aku gak akan mengecewakan Mama. Ucap Keke sambil menatap lekat kedua mata mamanya. Mamanya hanya mengangguk. Dia terlihat lemah saat ini. Berat untuk menghadapi dunia luar yang kejam setelah semua yang dia alami selama ini. Setelah muntah, Keke merasa lebih baik. Sakit di kepalanya berangsur hilang dan dia pun segera menutup warungnya. Lalu masuk ke kamar yang juga satu tempat dengan warung. Jadi rumah kontrakannya saat ini bentuknya rumah dan depannya bisa dipakai untuk jualan. Tapi sayangnya kamarnya cuma satu. Jadi dia harus berbagi kamar dengan mamanya. Nanti kalau punya uang lebih, kita beli TV ya, Ma, biar ada hiburan. Ucap Keke sebelum tidur. Gak perlu, Kak, kalau punya uang lebih, pakai untuk bayar kuliahmu. Kuliahmu jauh lebih penting. Jadilah wanita yang pintar dan karir yang bagus. Agar kelak hidupmu bisa bernilai. Jangan seperti Mama. Ma, kata Ustadzah di kampusku, setiap orang punya ujian hidup masing-masing. Tapi ingatlah bahwa ujian itu tidak akan melebihi kemampuanmu. Dengan semua yang sudah kita lewati, nyatanya kita masih hidup. Kita bisa melewati semuanya. Berarti kita mampu, Ma. Aku harap tahun ini menjadi awal kehidupan kita menjadi lebih baik. Jangan putus asa ya, Ma. Kita harus berdiri tegak kayak Monas ya, Ma. Hehehe. Keke. Mama gak tahu apa jadinya kalau gak ada kamu. Mama mungkin sudah gila, Kek, tapi Mama bersyukur punya kamu. Kamu adalah sumber kekuatan Mama. Makasih, Ma, sudah bertahan karena aku. Sudah saatnya sekarang Mama bahagia. Ma, gimana kalau Mama menikah lagi? Tidak semua laki-laki itu jahat, Ma. Pasti ada yang baik. Katanya Mama ingin keluar dari masa lalu Mama kan? Kebetulan aku kenal sama laki-laki yang kayaknya cocok untuk Mama. Hehehe. Tiba-tiba Keke kepikiran untuk menjodohkan mamanya dengan seorang laki-laki kenalannya. Ah, kamu ini kah? Kenapa jadi Mama yang disuruh nikah lagi? Mama belum bisa. Bisa, Ma. Kali ini aku yakin dia laki-laki baik dan akan melindungi Mama. Sudah saatnya Mama bahagia. Mama harus punya pendamping. Enggak kah? Mama gak tertarik. Salah satu cara menyembuhkan trauma adalah berani menghadapi sesuatu yang menyebabkan trauma itu. Besok aku kenalin ke orangnya ya, Ma. Mama pasti akan jatuh cinta. Hehehe. Ucapan Keke membuat mamanya panik. Dia takut akan menghadapi laki-laki seperti yang sudah-sudah. Tak ada yang bisa dia lakukan selain menolak secara halus. Mama belum siap. Season 2 bab ke-11. Syok mendengarnya. Suka atau tidak suka. Mau atau tidak mau Keke tetap akan mencarikan jodoh untuk ibunya. Ya, judulnya suami ketiga untuk mamaku. Keke berharap kali ini mamanya akan bahagia dan trauma masa lalunya bisa hilang. Saat ini yang selalu dia utamakan adalah kesehatan mental mamanya yang berangsur mulai pulih sejak dia terbebas dari si tua bangka, tua-tua keladi dan entah apalagi julukan yang tepat untuk pria tua brengska yang sangat dibenci oleh Keke. Beruntungnya pria yang selalu disebut tua bangka itu sudah menghadap sang pencipta sekarang. Dan semua usaha yang dijalankan disita ban karena meninggalkan banyak hutang. Bu! Keke! Keke! Kakek! Teriak seorang gadis memanggil Keke dari kejauhan. Siapa tuh? Keke yang akhirnya tersadar, langsung menoleh ke belakang dan mendapati sahabatnya sedang berlari ke arahnya. Bilqis! Panggilnya. Triple S, sahabat, setia, selamanya. Muaah! Ucap keduanya. Bilqis mencium pipi kanan dan kiri Keke. Seolah mereka sudah lama tidak bertemu. Padahal baru kemarin mereka bertemu. Jamnya Pak Anwar masih lama gak, Bil? Tanya Keke.
Masih 30 menit lagi. Kenapa? Aku mau minta pendapatmu, Bill. Kita ngobrol di gazebo ya? Aku mau tanya pendapatmu. Yuk. Keke menarik tangan Bilqis. Lalu keduanya mencari gazebo yang sepi untuk berbincang. Ada apa sih, Kak? Ada yang penting? Bilqis menatap curiga pada sahabatnya. Dia pikir Keke pasti ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Kalau bisa pasti Keke tidak akan minta pendapatnya. Bel, aku mau jodohin mamaku sama seorang pria. Pria ini tuh baik banget. Udah aku anggap seperti papaku sendiri. Celoteh Keke. Jangan gegabah, mamamu punya trauma masa lalu yang sulit untuk dihilangkan. Kamu malah mau jodohin dia sama orang yang gak dia kenal. Kalau bisa sih jangan. Ucap Bilqis. Ya aku juga mikir begitu. Tapi sampai kapan mama akan kesepian seperti ini? Di saat kesepian, pikirannya pasti gak jelas kemana. Dan itu yang membuat aku khawatir akan kesehatan mentalnya. Ya juga sih. Emang siapa sih yang mau kamu kenalin ke mama kamu? Tanya Bilqis penasaran. Beliau pemilik toko frozen food Al-Barokah. Yang ada di Jalan Mawar. Yang tokonya gede itu loh, Bel. Wah, matre kamu ke, hehehe. Tahu aja kalau pemiliknya Duda. Aku kenal itu mah. Itu teman papaku. Om Yos kan? Kamu kenal? Wah, kebetulan. Berarti aku bisa tanya-tanya juga sama kamu biar aku yakin mau ngenalin mamaku sama beliau. Kalau dari cerita papaku, Om Yos udah gak punya istri. Udah meninggal saat melahirkan. Anaknya juga ikut meninggal. Setelah itu, Om Yos gak mau nikah lagi. Gak tahu kenapa. Mungkin juga trauma. Bayangin aja ditinggal 2 orang dalam waktu yang bersamaan. Pasti bikin trauma kan? Gitu ya? Keke malah kembali memikirkan niatnya untuk menjodohkan Yos dengan mamanya. Sedangkan keduanya malah punya trauma sendiri-sendiri. Jika keduanya bersatu, apa mereka bisa saling menyembuhkan trauma mereka masing-masing? Jangan bilang kamu mau jodohin mamamu karena Om Yos kaya. Hehehe. Kamu ini. Sujon aja sama aku. Galah. Karena aku lihat Om Yos baik banget. Bahkan aku sering diutangin sama dia. Benar-benar sosok ayah yang sangat aku idam-idamkan selama ini. Wah, jangan-jangan malah kamu yang jatuh cinta sama Om Yos. Hehehe. Sembarangan aja nih orang kalau ngomong ya. Pengen disumpal sama sambal seblak kayaknya. Jangan deh. Kalau sama seblaknya sih boleh. Hehehe. Oh ya kah, kayaknya sepupuku suka sama kamu. Celetuk Bilqis. Ucapannya barusan tentu saja membuat Keke terkejut. Hah? Siapa? Emang aku kenal sama sepupumu? Kenal. Dia sering beli seblakmu. Malah kata bundanya setiap hari beli. Ucap Bilqis sambil terkekeh. Siapa ya? Keke mencoba menerka-nerka. Buat PR aja lah. Setahun lagi aku kasih tahu siapa dia ya. Bilqis selalu berdiri dan berniat meninggalkan sahabatnya untuk mengikuti kuliah. Hei tunggu! Kamu curang Bel. Siapa yang kamu maksud hei? Keke berusaha mengejar sahabatnya itu. Pembicaraan mereka belum selesai tapi Bilqis keburu pergi. Sepulang kuliah, Keke menyempatkan diri untuk belanja keperluan dapur seblaknya di toko Al-Barokah. Tentu saja itu milik Yos. Saat turun dari motor, Keke bingung bagaimana harus menyusun kalimatnya agar tidak menyinggung perasaan Yos. Dia jadi takut kalau Yos akan berubah sikap setelah dia memberitahu niatnya untuk menjodohkan Yos dan mamanya. Mak Keke, ngapain berdiri kayak patung di situ? Kalau ngelamun jangan di sini. Di kamar aja. Ucap Alam. Karyawan Yos yang sedang membawakan belanjaan pelanggan yang lain. Mas Alam, ngagetin aja. Masa sih kayak patung? Aku kan kayak Barbie. Bukan Barbie mbak. Tapi boneka beruang, hehehe. Gah canda. Mas Alam bisa aja. Mas apa Pak Yos ada di dalam? Ya ada dan mbak. Kan beliau bosnya. Ya pasti di dalam ngitung duit. Hehehe. Ya udah deh aku ke dalam ya mas.
Mau belanja. Keburu sore. Oke, Mak Kakak. Keke lalu masuk ke dalam. Dia perhatikan Yos dari jauh. Maju mundur untuk mengatakan niatnya. Ngomong gaya? Batin Keke. Dia bingung sendiri. Sampai lupa niat awalnya ke situ mau belanja juga. Kak, mau beli apa? Kau tegur Yos dari balik meja kasirnya. Pak Yos. Ini Pak mau beli bakso ikan, crab stick sama batagor kering Pak. Udah ada kan? Oh ada siap. Bentar aku ambilkan. Ucap Yos tanpa menyuruh karyawannya. Dia melayani Keke sendiri. Biar saya ambil sendiri Pak. Nggak apa-apa. Bentar. Yos begitu cekatan mengambilkan semua pesanan Keke. Inikah, sudah? Sambung Yos setelah mendapat semua yang dibeli Keke. Dia lalu membuatkan nota dan menghitungnya. Sudah Pak. Keke mengambil uang sejumlah yang tertera di nota. Lalu memberikannya pada Yos. Makasih ya. Oh ya ngomong-ngomong seblak buatan mamamu enak kah? Kapan-kapan aku mampir lagi boleh kan? Tanya Yos sambil menghitung uang dari Keke. Ya Pak. Boleh. Boleh banget. Kapan Pak? Tanya Keke antusias. Gak hari ini ya? Soalnya kemarin udah. Nanti aku diarah. Karena makan pedas terus. Oh gitu ya Pak. Keke terlihat kecewa. Padahal dia ingin Yos datang lagi agar bisa bertemu dengan mamanya. Gak usah kecewa gitu kah? Makamu kusut kayak baju belum disetrika. Hahaha. Ucap Yos. Hahaha. Pak Yos bisa aja. Dari kejauhan nampak seorang wanita memakai masker memperhatikan keduanya. Dia tahu jadwal kuliah putrinya. Dan jika pulang terlambat, maka sudah pasti dia sedang berbelanja keperluan warung. Wanita itu syok melihat interaksi antara Yos dan Keke yang kurang lebih juga sama seperti di warung kemarin. Sangat akrab. Wanita itu menunggu sampai Keke pergi terlebih dahulu. Lumayan lama. Sekira 10 menit dia menunggu Keke yang akhirnya pulang juga. Setelah Keke pergi, barulah dia masuk ke toko itu. Tampak seorang pria tinggi tegap sedang membelakanginya. Pria itu sedang menyuruh ini dan itu pada karyawannya. Wah, si bos nih kayaknya sudah meluluhkan hati daun muda nih bos. Celetuk Alam. Yos hanya tersenyum. Hal itu membuat wanita itu kembali syok, ternyata benar dugaannya. Dia berjalan mendekat dan ingin segera melabrak si tua-tua keladi ini agar tidak mengganggu putrinya lagi. Pikirnya. Season 2 bab ke-12. Mamanya Keke menunggu pria itu membalikkan badan. Tapi semakin ditunggu pria itu malah semakin sibuk dengan kegiatannya. Dia ingin melabrak tapi takut. Sampai salah satu karyawan di situ menegurnya. Ibu mau apa? Tanya salah satu karyawan. Saya. Mamanya Keke bingung menjawabnya. Pria yang tadi diamatinya pun menoleh. Dan mamanya Keke semakin syok saat melihat pria itu. Bos Yos! Dia kenapa sih? Kok diam aja? Apa dia gak bisa bicara? Tanya Alam. Coba kamu pakai bahasa isyarat. Barangkali ibu itu paham, Lam. Ucap Yos. Yos? Celetuk mama Keke. Dia mundur perlahan. Lo dia bisa ngomong Pak. Ucap Alam. Ya Bu, nama saya Yos. Kok ibu tahu? Tanya Yos sambil tersenyum. Kan tadi saya yang nyebut nama Pak Yos. Gimana sih? Celetuk Alam. Oh iya ya. Ya udah sana kamu lanjut kerja. Biar aku yang nyoba nanya sama ibu ini. Ucap Yos. Baik bos. Yos pun mengamati wanita berhijab syari dan memakai masker di depannya. Dia seperti ketakutan saat melihat Yos. Ibu mau beli apa? Nanti saya ambilkan. Jangan ganggu anak saya. Jangan ganggu Keke. Wanita itu langsung membalikkan badan.
Dia berjalan cepat keluar dari toko Yos. Dia kenapa sih? Orang gila apa gimana? Batin Yos. Sayang sekali dia tidak bisa melihat wajah wanita itu. Jangan ganggu anakku. Maksudnya gimana? Tapi emang aku kayaknya pernah lihat wanita modelan seperti itu. Tapi di mana ya? Yos membiarkan wanita itu pergi. Tapi tetap menyisakan tanya di benaknya. Apa maksud perkataan wanita tadi? Dan di mana dia pernah melihatnya? Bos ngelamun aja. Mungkin orang stres kali bos. Zaman sekarang banyak orang stres bos. Termasuk saya. Stres kalau gajinya kurang. Hehehe. Ya nanti aku tambahin. Yang bener bos Yos? Tanya Alam bersemangat. Naik serbu prak ya? Hehehe. Jawab Yos sambil tertawa. Dia tidak lagi ambil pusing dengan siapa wanita tadi. Lebih baik dia kembali fokus dengan pekerjaannya. Mamanya kekelalu berlari dan menunggu ada angkutan umum atau ojek lewat. Sesekali dia masih melihat toko Yos yang besar. Dia sekarang bingung bagaimana caranya menyuruh Yos untuk menjauhi Keke. Tapi kemudian dia berpikir lagi. Apa salah Yos? Bukankah dia bukan orang jahat? Bukankah dia tahu kalau Yos itu orang baik? Apa yang dia khawatirkan kalau ternyata Yos menyukai Keke? Dan sebaliknya, Keke pun terlihat menyukainya. Dari kecil Keke memang sangat sayang pada Yos. Dan sekarang mereka dipertemukan lagi. Tentu saja Yos tidak mengenal Keke. Yang dulu dia kenal sebagai Kaisara. Aku sudah merubahnya dengan suatu alasan, Yos, batin mamanya Keke. Dia lalu tersadar dari lamunan saat ada mobil angkot lewat dan membunyikan klakson. Tintin. Iya. Mamanya Keke langsung masuk ke dalam angkot dan siap untuk pulang ke kontrakannya. Dia sampai lupa waktu. Keke pasti mencarinya. Apalagi dia tidak membawa ponsel. Sampai di kontrakannya, dia melihat warung sudah terbuka. Keke nampak sudah menata semua dagangannya. Belum ada yang datang karena memang belum waktunya jam buka. Mama? Panggil Keke saat melihat mamanya berjalan ke arahnya. Kak? Jawab mamanya. Mama dari mana? Dari tadi aku cariin mama. Kenapa gak bawa HP? Tanya Keke. Maaf Kak, mama lupa bawa. Sudah ditata semua? Sudah Ma, aku kira mama hilang. Aku cari-cari gak ada. Mama habis jalan-jalan naik angkot. Kemana, Ma? Mamanya Keke memilih untuk tidak menjawab. Dia hanya diam lalu masuk untuk mencuci kakinya. Setelah selesai mandi dan salat asyar, Keke langsung membuka warungnya. Dan tidak menunggu lama, datang beberapa orang yang ingin membeli seblaknya. Keke sangat bersyukur dengan usaha barunya ini. Baru 1 bulan tapi omzetnya lumayan. Mungkin karena letaknya yang strategis. Di depan Indo April. Dia berharap warungnya bisa lebih laris lagi. Karena saat ini sumber penghasilannya memang dari sini saja. Nanti kamu yang masak aja ya Kak, Mama yang jaga di luar. Ucap mamanya Keke. Iya Ma. Keke menurut saja. Dia hanya ingin mamanya tenang. Keke pun langsung masuk setelah menerima pesanan dari beberapa pembelinya. Dia langsung menyalakan kompor dan mulai memasaknya. Semua bumbu sudah disiapkan oleh mamanya tadi siang. Biasanya semua bumbu sudah dihaluskan dengan blender dan dimasak hingga tanak agar tidak cepat basi. Mengingat mereka buka sampai jam 9 malam. Jika ada yang beli, Keke bisa langsung menggunakan bumbu yang sudah jadi itu. Tentu saja dengan resep racikan mamanya. Baru saja dia selesai membuat seblak 2 mangkuk, mamanya tiba-tiba masuk dan seperti orang yang sedang panik. Kak, kamu aja yang di depan. Mama di dapur aja. Ucap Mama Keke. Ada apa sih, Ma? Tanya Keke penasaran. Kak, Keke. Seseorang memanggil Keke dari luar. Ada siapa sih, Ma? Kenapa Mama tiba-tiba kayak orang ketakutan gitu? Sebentar aku ke depan dulu ya, Ma. Ucap Keke. Ya cepetan sama.
Mamanya Keke lalu melihat ke depan. Dia melihat Yos ada di depan meja kasir. Meski dia yakin Yos tidak mengenalinya lagi. Tetap saja dia malu dan takut jika berhadapan langsung dengan Yos. Keke tersenyum saat melihat Yos ada di warungnya lagi. "Pak Yos kesini lagi. Pasti ketagihan sama seblak bikinan mamaku ya?" goda Keke. Ia sampai ke bawah mimpi. "Hehehe. Aku bikinin satu kayak kemarin ya, Kak? Apa aja lah toppingnya. Aku suka semuanya. Mau semuanya saya masukin, Pak?" tanya Keke. "Ya agak juga kali, Kak. Masa segini banyaknya mau dimakan? Perut apa karung? Udah yang kayak kemarin aja. Jangan pedes-pedes ya. Aku tunggu di sana ya. Meja nomor 6 kayak kemarin." "Siap, Pak Yos." "Oh ya, emang toko udah tutup, Pak?" tanya Keke sambil menyiapkan pesanan Yos. "Belum. Udah aku pasrahin sama Alam. Tadi habis kirim ke rumah produksi Kang Basreng. Perut lapar. Jadi mampir ke sini aja. Dari siang belum makan, Kak?" ucap Yos sambil memakan kerupuk yang disediakan di tiap meja. "Emang gak ada yang masakin, Pak?" "Gak ada? Ya beginilah nasib duda. Gak ada yang masakin. Nyari lagi dang, Pak," ucap Keke. Dia memang sudah terbiasa bercanda dengan Yos. "Hahaha, cariin dang, yang bisa masak seblak seenak punyamu. Tapi bukan kamu ya. Sekarang aja karyawan pada salah paham. Dikira aku suka daun muda. Si Alam tuh penyebar gosip," cerita Yos. "Hahaha, bisa-bisanya pada mikir macem-macem ya, Pak. Bentar Pak Yos, aku mau ngasihin ini ke Mama. Biar dimasakin." Keke lalu masuk ke dapur dan memberikan mangkuk berisi topping seblak kepada mamanya. "Kak, kamu suka sama pria itu?" tanya mamanya. "Mama ngomong apa sih?" "Galah, udah ya ma, aku ke depan dulu." Keke membalikkan badan. Dia kaget saat melihat Yos berdiri di ambang pintu melihat dia dan mamanya. "Maaf aku kesini. Cuma pengen tahu mamamu yang masak seblak." Yos menelisik penampilan mamanya Keke. Terlihat mirip dengan wanita yang tadi ke tokonya dan menyuruh menjauhi putrinya. Season 2 bab ke-13. Yos memperhatikan lagi hingga mungkin tak sadar Keke sedang memperhatikannya. Sampai segitunya Yos memperhatikan mamanya. Pikir Keke. "Pak Yos! Woi, Yos salah tingkah karena ketahuan terlalu kepo pada wanita yang sedang memasak seblak. Meski suara Yos kencang, tetap saja wanita itu tak menoleh ke arahnya sedikit pun. Wanita itu memilih untuk fokus memasak dan tidak menghiraukan keberadaan Yos. Jantungnya berdebar. Seakan berpacu kembali masa itu. Saat dia hampir saja dinikahi oleh Yos. Tapi dia menolak. Dia yang terlalu bodoh dan naif pada saat itu. Menolak lamaran Yos yang saat itu masih diragukannya untuk mengejar karirnya yang pada akhirnya malah membuatnya terjerumus ke lubang yang amat dalam. Beruntung Mama Keke saat itu memakai masker. Kebiasaan saat masak agar ketika bicara tidak muncrat kemasakan yang dia buat. "Bu, ibu yang tadi datang ke toko saya ya?" Yos akhirnya memberanikan diri menyapa duluan mamanya Keke. "Kenapa, Pak? Mama saya ke toko Pak Yos." "Masa sih?" tanya Keke. Dia terkejut dengan ucapan Yos. "Maaf Anda salah orang," ucapnya berkilah. "Masa sih? Oh mungkin juga. Mungkin mata saya yang rabun. Maklum udah masuk kepala keempat. Udah jadi belum kah? Aku tunggu ya," ucap Yos. Entah kenapa dia sangat penasaran dengan mamanya Keke. Dia yakin wanita yang tadi ke tokonya adalah mamanya Keke. Yos tiba-tiba punya ide agar wanita itu mau mengaku. Dan dia cukup penasaran seperti apa wajah perempuan di balik masker itu. Yos seperti tidak asing dengan tatapan mata wanita yang dia lihat di tokonya tadi. Yos menunggu dengan santai. Sudah habis kerupuk 2 bungkus pesanan belum juga datang. Akhirnya saat dia mau mengambil bungkusan kerupuk yang kedua, pesanannya datang juga.
Ini Pak Yos silakan. Maaf ya kalau lama. Ucap Keke dengan ramah. Gak apa-apa Ke, lagi ramai kok. Aku malah seneng kalau warungmu ramai terus. Udah sana bantuin mamamu. Aku mau menikmati sebelahku Ke. Ucap Yos sambil mengibaskan tangannya. Menyuruh agar Keke lekas pergi. Iya, Pak Yos. Semoga suka ya, Pak. Ucapnya sambil tersenyum. Dia tahu Yos sedang bercanda. Tidak perlu diambil hati dengan sikapnya tadi. 1 menit kemudian. Kak, sini deh. Teriak Yos. Dia memanggil Keke untuk datang ke mejanya. Ya Pak Yos. Keke setengah berlari menghampiri meja Yos. Dia panik karena wajah Yos terlihat masam. Cobain deh. Mama kamu mau kawin lagi ya? Kok Pak Yos tahu kalau mamaku janda? Cobain. Ayo cepat. Tenang aja aku baru makan sedikit. Keke pun menurut apa kata Yos. Dia menyicip dengan sendok lain dan... Bah, asin. Mama, kenapa bisa asin begini, Ma? Ucapan Keke itu sontak membuat mamanya Keke keluar. Dia mendengar suara Keke. Aha, benar kan kayaknya memang dia orangnya. Maksudnya apa nyuruh aku ngejauhin Keke? Dia pikir aku suka daun muda apa? Batin Yos saat mamanya Keke keluar dari singgasananya. Asin? Mana mungkin Ke? Mama udah pakai takaran yang biasa dibikin. Tanya aja sama yang lain. Apa sebelak mereka juga seasin punya orang itu? Ucap mamanya Keke. Dia terlihat panik dan rasanya ingin menangis di fitnah seperti ini. Cobain aja deh Bu, ayo kesini. Kalau gak mau nyobain, saya mau share ke story lo. Biar teman-teman saya tahu. Ada ayahnya Aska juga lo. Mamanya Keke pun mendekati meja Yos. Dia pun harus memastikan apa yang dikatakan Yos itu benar. Cobain deh, Ma. Asin. Banget. Keke memberikan sendoknya agar mamanya mencobanya. Mama Keke lalu terdiam sesaat. Tidak mungkin dia mencoba seblak. Karena dia harus melepas maskernya. Tidak mungkin juga dia melubangi maskernya agar bisa makan. Maaf ya, Pak. Kalau gitu akan saya ganti. Maaf atas keteledoran saya. Mamanya Keke mengambil seblak yang ada di depan Yos tanpa mencobanya. Kak, tolong ambilin topping lagi. Mama akan masakin Pak Yos lagi. Ucap Mama Keke. Ya, Ma? Jawab Keke. Yos malah terpaku di tempat duduknya. Tadinya dia pikir idenya itu akan berhasil membuat mamanya Keke melepas maskernya. Tapi satu hal yang membuat dia semakin penasaran. Suara Mama Keke terdengar familiar di telinganya. Siapa ya? Kayak pernah dengar suaranya, batin Yos. Pak Yos maaf ya. Mungkin Mama sedang melamun. Akhir-akhir ini Mama memang sedang banyak melamun. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak. Gak apa-apa Ke, maafkan aku juga ya. Yos ingin mengakui kesalahannya karena sudah berbohong karena dia yang menambahkan garam ke dalam seblaknya agar terasa asin. Garam yang memang disediakan di atas meja untuk para pelanggan. Tapi dia khawatir mamanya Keke akan marah. Dia pun berniat untuk membayar 2 porsi nantinya. Agar Keke tidak rugi. Semakin lama berada di tempat itu semakin Yos penasaran. Dan mencoba mengingat. Tapi sayang dia belum juga bisa mengingat. Dia memperhatikan garis wajah Keke. Sepertinya dia pernah melihatnya juga. Yos pun berusaha untuk sabar. Sampai akhirnya datang seblak kedua dan kali ini dia memakannya sambil masih mengingat-ingat. Gimana Pak Yos? Gak asin kan? Tanya Keke yang nampak khawatir saat Yos makan 1 suapan dari seblak yang baru datang. Enggak Ke, ini enak. Enak banget. Aku bisa ketagihan ini. Kayak Aska. Hehehe. Dia masih sering kesini? Udah nggak sih, Pak? Yang kesini kadang Bunda Naura atau kakaknya saya lupa namanya. Ajura? Mereka kembar. Kamu tahu kan? Masa sih, Pak?
Saya malah baru dengar sekarang dari Pak Yos. Bunda Naura tidak pernah cerita. Iya, mereka kembar cowok-cewek. Yang cewek sama kayak kamu. Sekolah sambil jualan. Harusnya para generasi muda memang seperti kalian. Pekerja keras. Bentar ya Pak, ada yang pesan. Saya ke dapur dulu ya. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Keke pun masuk ke dapur. Dia mau memberikan pada mamanya. Tapi dia kaget saat melihat mamanya tergeletak di lantai. Mama. Mama. Keke segera menghampiri mamanya yang tergeletak. Dia lalu mencoba membangunkan mamanya. Ada apakah? Tanya Yos. Dan beberapa pelanggan yang makan di tempat juga ikut melihat ke dapur. Mereka melihat mamanya Keke pingsan. Mama pingsan, Pak. Teh, itu maskernya dilepas saja. Yuk teteh punya minyak kayu putih. Coba ditaruh dekat hidungnya biar bisa dihirup. Insya Allah nanti cepat sadar. Ucap salah satu pelanggan yang beli di warung Keke. Gitu ya teh? Ya akan saya buka. Keke lalu berniat membuka masker yang dipakai mamanya. Tapi dia ragu. Sepertinya keberuntungan sedang berpihak pada Yos. Satu sisi dia nampak tidak sabar ingin melihat wajah mamanya Keke. Di sisi yang lain dia juga khawatir tentang keadaan mama Keke. Teh, ini saya bawa minyak kayu putih. Seorang pelanggan memberikan minyak kayu putih pada Keke. Makasih ya teh. Keke pun terpaksa harus membuka masker mamanya agar mamanya cepat sadar. Dia melepas pengikat di belakang kepala mamanya. Lalu dia letakkan masker dan dia taruh botol minyak kayu putih di dekat hidung mamanya. Yos sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Wajah itu, dia pernah melihat sebelumnya. Wajahnya tak banyak berubah. Tetap alami tanpa polesan makeup. Mama, bangun Ma. Yos mendekat. Hana, bangun Hana. Keke terkejut saat mendengar Yos menyebut nama mamanya. Keke tidak menyangka jika Yos ternyata mengenal mamanya. Season 2 bab ke-14. Yos merasa ini seperti mimpi. Dia bisa bertemu lagi dengan Hana lagi setelah 17 tahun. Yos sampai mencubit lengannya sendiri untuk memastikan dia mimpi atau tidak. Ternyata sakit. Itu artinya dia tidak bermimpi. Ini nyata. Dan semua seperti diatur oleh Yang Maha Kuasa. Dia menoleh ke samping. Dan itu artinya yang selama ini dia dipanggilnya Keke adalah Kaisara? Anak kecil yang dulu pernah memanggilnya Papa? Anak kecil yang pernah dia gendong dan dia sayang seperti anaknya sendiri? Pantas saja setiap bertemu Keke dia merasakan kedekatan yang tidak biasa. Aku akan membawa mamamu ke rumah sakit, Kak. Kebetulan aku bawa pikap. Ucap Yos setelah Hana didudukan ke kursi. Dia belum cerita pada Keke tentang semuanya. Karena saat ini yang paling penting adalah Hana. Saya ikut ya Pak. Gak usah. Kamu jaga warung aja. Kasihan yang masih pada makan. Gak usah khawatir. Nanti aku antar lagi mamamu ke sini. Aku gak akan bawa kabur. Ucap Yos bercanda. Ya sudah Pak Yos. Saya titip mama ya Pak. Maaf sudah merepotkan Pak Yos. Ucap Keke. Dia memijit tangan mamanya yang masih nampak lemah. Dari tadi Hana hanya diam. Tidak mau bicara. Hanya melihat Yos sekilas lalu pandangannya menatap kosong ke arah tembok. Bantu bawa mamamu ke mobil ya. Titah Yos pada Keke. Iya Pak Yos. Keke membantu Hana mamanya berdiri. Bersama Yos dia memapah Hana ke mobil pikap di luar. Tidak ada penolakan dari Hana. Dia hanya diam saja. Sampai di dalam mobil pun dia hanya diam. Sesekali memijat keningnya. Hati-hati Pak Yos. Kalau ada apa-apa hubungi saya ya Pak. Iya. Yos lalu memasangkan sabuk pengaman pada Hana. Dan menyalakan mesin mobilnya. Setelah mobil berjalan, dia baru ingat kalau dia tidak punya nomornya Keke. Tapi dia yakin Hana pasti hafal. Tapi dia tidak bertanya dulu untuk saat ini. Beberapa saat kemudian, Yos sampai di klinik.
Ya awalnya memang mau dibawa ke rumah sakit. Tapi karena yang paling dekat dengan warung saat ini adalah klinik, maka Yos membawa Hana ke klinik terlebih dahulu. Agar bisa segera ditangani. Daftar dulu ya, Pak. Ucap seorang petugas yang berjaga di ruang pendaftaran. Ya, Mbak. Kamu duduk di sini ya, Han. Ucap Yos. Hana hanya mengangguk. Nama, usia, alamat, keluhannya apa? Begitu seterusnya. Yang ditanyakan oleh petugas itu. Hana pun menjawab semua pertanyaan petugas klinik. Dia memegang kepalanya. Setelah selesai mendaftar, mereka mengantri karena masih ada yang sedang diperiksa. Beruntung hanya menunggu satu orang saja. Saat mengantri pun Hana hanya diam. Yos sengaja berdiri dan tidak duduk di dekat Hana karena takut Hana tidak nyaman jika berdekatan dengannya. Ibu Farhana, ucap petugas itu. Tanpa menjawab Hana langsung berdiri. Tapi tiba-tiba dia mau jatuh lagi. Untung saja Yos langsung sigap menangkapnya. Lalu memapahnya ke dalam ruang periksa. Silakan duduk Bu Farhana. Ada keluhan apa Bu? Tanya dokter. Tadi pingsan di rumah dok. Ucap Yos. Kepalanya pusing Bu? Iya. Muter-muter. Oh gitu. Ya sudah silakan berbaring. Saya periksa dulu ya. Hana menurut. Masih dibantu Yos. Dia lalu rebahan di atas tempat tidur pasien. Dan setelah itu Yos keluar. Menunggu pemeriksaan selesai. Silakan istrinya dibantu turun, Pak. Ucap dokter. Baik dok. Jawab Yos. Dia membiarkan dokter itu menyangka bahwa Hana istrinya. Rasanya tidak perlu menjelaskan panjang lebar dalam kondisi seperti ini. Ibu Farhana mengalami vertigo ya Bu. Memang sering begitu Bu? Baru beberapa kali. Jawab Hana pelan. Oh berarti memang sudah ada riwayat seperti itu. Baik saya kasih obat ya. Nanti bisa diambil di tempat pengambilan obat. Saran saya jangan lupa istirahat dan makan teratur, olahraga juga. Pola pikir dijaga agar tidak stres. Insya Allah tidak kambuh lagi. Baik silakan tunggu di luar ya Bu, nanti dipanggil kalau mau ngambil obat. Ucap dokter dengan ramah. Makasih dokter. Ucap Yos. Setelah itu Yos kembali memapah Hana keluar. Lalu duduk di dekat tempat pengambilan obat. Dan setelah menunggu beberapa saat nama Hana pun dipanggil. Dan Yos yang sigap mengambilnya. Dia mendengarkan penjelasan apoteker lalu menghampiri Hana. Ayo Han kita pulang. Keke pasti menunggu. Yos mau memapah Hana. Tapi kali ini Hana menolak. Aku bisa jalan sendiri Yos. Aku udah mendingan. Oh gitu. Ya sudah. Yos tetap berjaga di sebelah Hana. Takut jika tiba-tiba Hana ambruk lagi. Maaf aku sudah ngerepotin kamu. Ujar Hana saat keduanya di dalam mobil. Gak apa-apa. Sesama manusia harus saling membantu. Yos tersenyum dan kembali menyalakan mesin mobilnya. Setelah melaju, dia kepikiran untuk mampir ke minimarket. Dan meninggalkan Hana di dalam mobil sendirian. Beberapa saat kemudian, Yos keluar juga dari minimarket. Dia membawa tas yang entah apa isinya. Hana hanya bisa melihatnya. Hana, minumlah. Ini susu beruang. Susu beruang tapi dalamnya naga. Kok naga? Tanya Hana heran. Iya kan iklannya dulu gitu. Susu beruang tapi keluarnya bentuknya naga. Gak tahu konsepnya gimana. Hehehe. Bercandahan. Gak usah dianggap serius. Ayo minum. Biar cepat sembuh. Kasian Keke. Makasih Yos. Aku ngerepotin kamu lagi. Gak apa-apa. Kita pulang ya. Oh ya kalau mau ngemil juga ada tuh. Aku belikan banyak cemilan juga. Hana hanya mengangguk. Dia merasa Yos tidak ada yang berubah. Masih sama seperti dulu. Yos yang senang menghiburnya dan Keke.
Jadi Keke itu kayak Sarah? Atau? Tanya Yos di tengah perjalanan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menanyakan itu. Iya, Keke itu kayak Sarah. Kenapa panggilannya diganti? Bukannya dulu Kai? Iya, aku yang menggantinya. Panjang ceritanya. Tapi aku gak mau cerita tentang hal itu saat ini. Aku tidak mau mengingatnya lagi. Oh ya sudah. Senyamanmu aja, Han. Aku gak maksa kamu buat cerita kok. Kita langsung balik ke warung ya. Kakek pasti nungguin. Ucap Yos. Dia menoleh pada Hana sebentar, lalu kembali fokus pada jalanan. Kurang lebih 10 menitan, mereka sampai juga di warung seblak milik Hana. Warung terlihat ramai. Saat melihat banyak yang antri, Hana langsung turun. Dia bergegas masuk sampai lupa meninggalkan Yos. Yos, maaf. Aku malah masuk duluan. Ucap Hana yang tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Pelan-pelan, Han. Kamu masih sakit. Mama gak apa-apa? Tanya Keke saat melihat Hana pulang. Dia menghampiri dan memapah mamanya. Sampai lupa dengan antrian pelanggannya. Biar aku saja yang nemenin mamamu, Kak. Kamu fokus di warung aja. Mamamu vertigo. Hanya butuh istirahat saja. Ucap Yos. Makasih banyak ya Pak Yos. Maaf sudah merepotkan. Gak apa-apa Kak? Yos pun mengikuti langkah Hana yang masuk ke dalam rumah. Dia terlihat mau menyalakan kompor. Han, mau ngapain? Tanya Yos. Bantuin Keka, Yos. Kasihan dia jualan dan masak sendirian. Jawab Hana. Mama mau ngapain? Aku bisa atasi sendiri, Ma. Mama istirahat aja ya. Sama Pak Yos. Maksudku duduk aja di sini sama Pak Yos. Biar aku yang masak. Mama tenang aja ya. Tapi ngomong-ngomong apa kalian saling mengenal sebelumnya? Tanya Keke yang penasaran karena Yos dan mamanya saling memanggil nama seperti pernah kenal dekat. Season 2 bab ke-15. Lama tidak bertemu membuat Hana dan Yos merasa canggung. Keduanya bingung harus memulai pembicaraan apa selain penyakit Hana. Keke juga tidak bisa fokus menemani keduanya karena Keke fokus melayani pembeli yang datang silih berganti. Kak, mumpung kosong langsung tutup aja warungnya ya. Kasihan kalau kamu jualan sendiri. Ucap Hana sambil mengamati anaknya yang sibuk mondar-mandir sendiri. Ya Ma, habis ini aku tutup. Pas maghrib aja. Biasanya jarang ada yang beli kalau maghrib. Jawab Keke. Dia langsung membalik tulisan open di depan dengan close. Dia akan fokus merawat ibunya yang sedang sakit. Bapak juga mau pulang ya Kak? Udah mau maghrib? Yos berdiri dan melihat sekilas ke arah Hana. Hana pun tak sengaja juga menatapnya. Spontan perempuan itu langsung menunduk. Pak Yos, saya tidak tahu mau ngucapin apa selain terima kasih sama Pak Yos. Terima kasih banyak sudah bantu kami ya Pak. Tapi kalian masih hutang penjelasan sama saya. Kenapa kalian bisa saling kenal? Tanya Keke sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Nanti biar mamamu yang cerita. Pak Yos harus pergi sekarang. Cepat sembuh ya Han. Ingat pesan dokter. Jangan banyak pikiran. Pesan Yos pada Hana. Ya Yos, makasih banyak sudah bantu aku. Maaf sudah ngerepotin kamu. Ucap Hana. Gak masalah. Bisa dibalas seblak besok juga boleh. Hehehe. Gak bercanda. Yos selalu keluar diikuti oleh Keke dan Hana. Boleh Pak. Besok kesini aja. Nanti saya kasih double. Ucap Keke. Gak Kak, bercanda. Oh ya, tadi aku belum bayar. Bentar. Yos merogoh sakunya dan mengeluarkan uang untuk membayar 2 porsi seblaknya tadi. Nggak usah Pak. Gratis buat Pak Yos. Nggak mau. Kalau gitu besok aku gak mau kesini lagi beli seblak. Kamu jualan, aku beli. Jadi aku harus bayar. Udah ini aku bayar. Gak usah kembali ya. Karena uang pas. Hehe.
Pak Yos ini bisa aja. Makasih ya, Pak. Keke melambaikan tangannya saat Yos masuk ke dalam mobil. Sedangkan Hana hanya tersenyum. Setelah selesai salat maghrib, Hana rebahan sambil mendengarkan murotal. Sesekali air matanya menetes karena setiap dia mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, dia selalu ingat atas dosa-dosanya. Ingat akan semua ujian yang telah dia lewati selama ini. Mama makan dulu ya? Udah aku siapin makan malam. Maaf hanya nasi, telur dadar sama oseng sawima. Keke meletakkan makan malam di atas meja yang ada di warung. Ya mereka memang biasa makan di meja warung. Nggak apa-apa kah? Sebentar ya. Hana lalu berdiri dan menghampiri Keke di warung. Gimana keadaan Mama? Apa udah lebih baik, Ma? Keke duduk berhadapan dengan mamanya. Menatap sendu pada wanita yang sudah banyak berkorban untuknya. Alhamdulillah. Lebih baik. Maaf ya sudah bikin kamu khawatir. Mama makan ya. Hana mengambil sendok dan mulai memakan makanannya. Sangat khawatir, Ma. Mama sering vertigo tapi baru kali ini Mama sampai pingsan. Mama kecapean ya? Ya mungkin Mama kecapean. Ayo makan, Dang. Kamu makan yang banyak biar gak sakit. Iya, Ma. Setelah makan, keduanya duduk santai berdua. Tidak ada hiburan. Hanya mengobrol berdua di tempat tidur. Setidaknya keadaan ini sudah lebih baik dibandingkan beberapa bulan lalu. Saat keduanya masih tinggal di kontrakan satu petak. Sangat memprihatinkan. Bertahun-tahun seperti itu sampai akhirnya Keke bekerja dan mulai menabung. Hingga kini dia bisa sewa tempat di pinggir jalan untuk jualan. Mak, Pak Yos itu sebenarnya siapa? Kenapa Mama bisa kenal? Aku penasaran, Ma. Pak Yos itu orang yang banyak membantu kita. Tapi sayang Mama tidak pernah bisa menerima kebaikannya. Karena Mama memang tidak pantas untuk menerimanya. Tunggu-tunggu, Ma, aku gak mudeng. Jadi gini, dulu waktu kamu masih berumur 2 tahun, Mama kerja jadi perawat papanya Pak Yos. Karena setiap hari ketemu ya kita jadi dekat. Sampai-sampai kamu panggil Pak Yos Papa. Kamu masih inget gak? Tanya Hana. Enggak, Ma. Keke menggeleng pelan, sambil berusaha mengingat memori masa lalunya. Sayangnya dia tidak berhasil karena waktu itu masih sangat kecil. Yos orang yang baik. Ya kami sangat dekat sampai setelah papanya meninggal, kita. Kamu dan Mama pindah ke rumah baru Yos. Entah sekarang dia masih di sana apa enggak? Terus kenapa kita akhirnya bisa berpisah dari Pak Yos? Apa Mama dan Pak Yos dulu pernah ada hubungan spesial? Gak mungkin kan kalau gak ada tapi bisa diajak tinggal di rumahnya? Ya Yos saat itu sempat mengutarakan niatnya untuk menikahi Mama. Saat itu papa kandungku sudah meninggal, Ma. Ya sudahlah kah, papamu sudah meninggal waktu itu. Mama janda. Jadi sah-sah saja Yos berniat seperti itu. Apalagi kamu sangat sayang sama Pak Yos. Hana tersenyum tipis. Tak ada trauma saat mengingat semua kenangan saat bersama Yos. Karena semua kenangan itu adalah kenangan manis yang akan selalu dia kenang. Oh, jadi Pak Yos suka sama Mama? Mama juga? Lebih tepatnya mulai tertarik dan nyaman. Untuk mengakui apa itu cinta atau bukan, Mama gak berani. Setiap kali Mama bertanya pada diri Mama tentang Yos, Mama merasa tidak pantas untuknya. Mama lebih tua dari Yos dan seorang janda. Itulah yang jadi pembatas. Mama takut ditinggalkan dan disakiti lagi. Sampai sini Hana mulai merasa menyesal sudah membuat keputusan yang salah saat itu. Kenapa harus seperti itu, Ma? Padahal Pak Yos kan orangnya baik, tulus lagi. Sekarang aku mau tanya lagi kenapa akhirnya kita bisa berpisah dari Pak Yos? Hana terdiam beberapa detik. Sampai akhirnya dia malah meneteskan air mata. Mama sudah salah mengambil keputusan. Mama sudah terlalu berprasangka buruk pada Yos. Mama malah memilih mengambil tawaran kerja di Bandung. Tapi saat di perjalanan, Hana tak kuasa menahan air matanya. Dia tidak sanggup melanjutkan ceritanya. Mama maaf.
Aku sudah membuat Mama mengingat masa lalu. Maaf ya, Ma. Kakak mendekati lalu memeluk mamanya dengan erat. Dia yakin batin mamanya sangat tersiksa saat itu. Mama tidur dulu ya, Kak. Mungkin lain kali Mama akan cerita saat Mama sudah siap. Kepala Mama sudah mulai berat. Ucap Hana. Ya, Ma, aku ngerti. Maafin aku. Tidak usah cerita juga tidak apa-apa, Ma. Bukankah cerita buruk di masa lalu kita itu bukan untuk dikenang, tapi untuk pembelajaran? Toh sekarang kita sudah bahagia. Dan kisah Mama dan Pak Yos adalah kenangan yang manis. Cukup ingat itu saja, Ma. Makasih, Ke. Dan satu hal lagi, Mama mau ingetin kalau Yos saat itu memanggilmu Kai. Kaisara. Dia sangat menyayangimu. Pantas saja. Aku merasa sangat dekat dengan Pak Yos. Sampai aku tidak tahu kedekatan macam apa ini. Takut salah mengartikan perasaan. Ternyata sekarang terjawab. Memang sudah sejak lama aku sudah menganggapnya Papa. Kakak tersenyum. Entah harus sedih atau bahagia. Karena kemungkinan jalannya akan semakin terbuka lebar untuk menjodohkan Yos dan mamanya. Tapi apa Yos masih menginginkan dia dan mamanya? Kakak jadi sedih kalau ternyata Yos sudah tidak ada perasaan apa-apa lagi. Season 2 bab ke-16. Bagi Yos